Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khairina dengan NIK 0306203113. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan satu materi mengenai pendidikan palang merah. Nah, apa materinya? Silahkan simak videonya ya. Oke teman-teman, saya akan membahas mengenai donor darah. Nah, pada donor darah kali ini kita akan membahas mengenai 5 materi. Materi yang pertama ialah donor darah selamatkan jiwa. Yang kedua, kegiatan donor darah. Yang ketiga, siapa saja sih yang boleh mendonorkan darahnya? Nah, yang keempat, ayo jadi donor darah sukarela. Materi yang kelima, bagaimana menjadi pendonor. Berikut ini penjelasannya. Penjelasan yang pertama, donor darah selamatkan jiwa. Yang pertama itu jenis golongan darah. Nah, golongan darah ini terbagi menjadi 4. Apa aja dia? Yang pertama ada golongan darah A, golongan darah B, lalu golongan darah AB, dan yang keempat golongan darah O. Lalu fungsi dari golongan darah. Nah teman-teman, fungsi dari golongan darah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ialah mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Nah, yang kedua itu ialah mengganti sel-sel yang rusak. Materi yang kedua, kegiatan donor darah. Donor darah itu ialah menyumbang darah untuk tujuan transfusi darah. Yang kedua, transfusi darah. Transfusi darah itu ialah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Nah, darah yang dipindahkan itu bisa berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap itu merupakan darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah itu dia terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Donor darah tindakan sukarela. Nah, donor darah tindakan sukarela ini dibagi menjadi 2. Donor darah sukarela atau DDS. Yang kedua, donor darah pengganti atau DDP. Nah, DDS ini atau donor darah sukarela ini ialah seseorang yang menyumbangkan darahnya itu secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Sedangkan donor darah pengganti atau DDP merupakan seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang yang dia tahu kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Lalu materi yang ketiga itu syarat menjadi seorang pendonor darah. Syaratnya itu ada 7. Yang pertama itu ialah laki-laki dan perempuan dengan syarat usia 18 sampai 60 tahun. Jadi laki-laki maupun perempuan itu bisa mendonorkan darahnya. Tapi dengan syarat usianya 18 sampai 60 tahun. Lalu syarat yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter. Yang ketiga, berat badannya itu minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobinnya itu minimal 12,5 gram per dl. Yang kelima, tekanan darahnya itu untuk tekanan darah sistolik minimal 100 dengan kisaran 100 sampai 180 mm hidragirum dan diastoliknya itu 50 sampai 100 mm hidragirum atau yang disingkat dengan mmHg. Lalu syarat yang keenam, tidak menderita penyakit yang berisiko tinggi seperti misalnya HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker atau penyakit kulit kronis. Nah, syarat yang ketujuh itu ialah bagi wanita haid atau wanita yang hamil atau yang sedang menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Nah, yang keempat, ayo jadi donor darah sukarela. Apa sih yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan donor darah? Nah, di sini ada 5 manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan donor darah. Yang pertama itu ialah mendapatkan kepuasan batin. Kenapa begitu? Karena darah yang kita sumbangkan itu bisa menjadi menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkannya. Lalu yang kedua, kesehatan kita itu menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh kita menjadi semakin sehat sebab mendonorkan darah tubuh itu akan
memproduksi darah yang baru. Yang keempat, bergabung dalam organisasi PMI. Kita bisa menjadi anggota PMI setelah kita melakukan donor darah. Nah, manfaatnya itu kita bisa menambah relasi atau teman kita dan bisa berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Manfaat yang terakhir atau yang kelima, meningkatnya jumlah DDS. Nah, di sini akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Masih banyak lagi manfaat dari yang kita dapatkan setelah kita melakukan donor darah. Dan materi yang terakhir, bagaimana menjadi pendonor. Nah, cara menjadi pendonor darah itu ada 5. Yang pertama, calon donor darah itu datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI, atau di tempat event-event donor darah sukarela. Biasanya ada di masjid, kadang itu disediakan untuk kita melakukan donor darah, atau di kampus universitas. Nah, yang kedua, calon donor mengisi formulir donor darah yang berisikan identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas akan memeriksa kesehatan calon donor sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah dari calon donor sehingga pengambilan darah bisa berlangsung dengan cepat, plus minus 10 menit, dan pastinya aman. Nah, syarat yang terakhir, yang kelima, calon donor itu akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Nah, kartu inilah sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Oh iya teman-teman, setelah 2,5 bulan atau 3 bulan, kita akan disarankan untuk datang kembali ke UTD untuk melakukan donor darah. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai donor darah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!